Selanjutnya dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, KBMI, ada Pak Wahyudin atau Pak Ajat Sudrajat, silakan. Di sini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Dan juga rekan-rekan yang ada di luar sana yang sampai hari ini belum bisa masuk ke sini, walaupun mereka udah jauh-jauh dari daerah. Mudah-mudahan bisa mengisi balkon-balkon yang sedang kosong. Kemudian juga kepada seluruh kaum buruh Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, yang menyaksikan tayangan secara langsung ini, karena saya pantau ada 15 negara yang ada di luar negeri yang ikut komentar di channel YouTube saya. Kemudian daripada itu juga saya pikir teman-teman kaum buruh hari ini begitu amat cukup antusias ya menyambut undangan daripada Komisi 9 yang amat terhormat ini. Tapi yang hadir di sini, yang tidak hadir belum terhormat. Karena dia melepaskan tanggung jawab moralnya sebagai legislatif yang harusnya bertemu dengan rakyat, tapi entah apa yang dia urus, dia tidak hadir di sini. Padahal kami mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Bahkan kawan-kawan kami yang tergabung dalam forum urun rembuk nasional sudah menyiapkan draft khusus kepada Komisi 9 ini agar sedapat mungkin bisa ketok palu aja itu draft. Karena itu kami yakin itulah suara buruh Indonesia hari ini. Karena begini, Ketua Komisi 9, jadi ini ruangan karena biar kosong, biar nanti ke depan teman-teman kita hadir, yang hadir di sini pindah aja ke sana. Jadi yang kosong nanti biar kita yang isi. Bantu Komisi 9 membuat undang-undang tenaga kerja yang benar-benar pro kepada rakyat, benar-benar Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu harapan kita semua. Karena hari ini kaum buruh Indonesia 10 tahun terakhir sudah mengalami trauma yang sangat besar sekali. Sangat dahsyat trauma kami terhadap lahirnya undang-undang Omnibus Law sialan itu. Ya kan? Undang-undang jahanam. Kami bilang aja di sini memang harus begitu, Pak. Agar menjadi evaluasi, karena Komisi 9 periode sebelumnya terlibat dalam pembuatan undang-undang brengsek itu. Jadi kita tidak ingin Komisi 9 mengulang lagi cerita lalu yang sudah usang dan sangat bikin sakit hati kita gitu loh. Ya kan? Masih untung aja buruh kemarin gak ikutan sama teman-teman yang ada di luar kemarin. Tapi bisa jadi kalau undang-undang yang hari ini kita bicarakan hari ini tidak sesuai dengan aspirasi, gantian buruh yang akan bongkar pagar DPR dan mencari bapak-bapak semua di sini. Itu dong, ya kan? Nah, biar suasana cair dulu ini. Santai aja, Bu. Kita ini harus sama situasinya, baik di atas mobil komando maupun di ruang sidang. Karena kita datang di sini tidak ingin mengkhianati amanah dan tanggung jawab kami sebagai pimpinan kaum buruh kepada anggota-anggota kami. Baru sebagian kecil aja udah terjolimi tuh di luar, kawan-kawan kita nggak bisa masuk ke sini, ya kan? Nah, selanjutnya ada beberapa persoalan agar nanti teman-teman Komisi 9 ini tidak terlihat konyol di depan publik. Karena hari ini kan publik sudah amat sangat, kita berharap undang-undang transparansi ini harus benar-benar dianut betul oleh Komisi 9 DPR RI, karena ini undang-undang adalah untuk kita semua, untuk perbaikan ekonomi kita yang sudah hancur lebur 10 tahun di tangan Jokowi. Iya, hari ini daya beli menurun, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, 10 juta kaum Gen Z hari ini tidak memiliki pekerjaan. 10 juta kawan-kawan kelas menengah turun kelas menjadi miskin. Itu semua gara-gara apa? Undang-undang Omnibus Law. Itu adalah yang sekali lagi saya ulang, tolong Komisi 9 periode 2024-2029 ini lebih memiliki hati nurani yang tulus, tidak mengulangi kesalahan yang lalu Komisi 9 yang ikut-ikutan goblok oleh rezim Jokowi itu. Ya kan? Saya nyatakan di sini dengan tegas. Pimpinan, mohon maaf pimpinan, sedikit pimpinan. Ya, Bu Irma, silakan. Sedikit ya Pak, sedikit aja. Saya nambahkan, mohon maaf, saya perlu mengklarifikasi bahwa Omnibus Cipta Kerja tidak dibikin oleh Komisi 9, tapi langsung balik. Badan Legislasi, ya, bukan di Komisi 9. Kami tidak sama sekali tidak membahas Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Adanya di balik, bukan di sini. Ya, itu satu. Iya, DPR RI itu benar Pak, tapi jangan Komisi 9-nya ya Pak. Komisi 9 tidak terlibat Pak, ya. Dan kami beberapa fraksi juga
mohon maaf juga pada saat itu meminta klaster ketenaga kerjaan itu dikeluarkan dari undang-undang omnibus. Tapi tetap berlaku. Tapi kan masalahnya kan pembuatan undang-undang itu nggak cuma DPR Pak, tapi juga pemerintah. Terima kasih pimpinan. Yang jelas itu dosa DPR. Ya. Yang jelas kalau udah berdosa ngaku aja Bu, biar cepat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menutup diri lah. Ya. Ini buru melawan ini hadir di sini. Ya kan? Jadi kalau dosa ngaku aja biar cepat di. Ya, bergantian ya Pak bicaranya tolong. Halo, Pak, izin saya yang mimpin rapatnya, jadi mohon bisa bergantian tadi karena Bu Irma lagi interupsi, tolong juga didengarkan dulu. Nah, Bu Irma udah selesai, Kak, saya kembalikan lagi ke Pak. Silakan. Jadi tujuan daripada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kita garap hari ini bersama-sama, dan ini dipantau oleh seluruh kaum buruh, ya kan, yang benar-benar amat sangat ingin agar Undang-Undang Ketenagakerjaan itu benar-benar jauh dari Undang-Undang Omnibus Law sialan itu, ya kan, harus dijauhkan dari itu, karena itulah produk kapitalisme yang menggerus dan membuat kaum buruh Indonesia hari ini benar-benar merasakan penderitaan yang luar biasa. Jadi dalam tujuan kita di sini menciptakan sistem hukum ketenagakerjaan yang tegas, cepat, murah dan adil dan berpihak kepada buruh dan menjamin kesejahteraan buruh. Artinya negara wajib hadir untuk membela rakyatnya hari ini melalui undang-undang ini. Karena ini namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena Undang-Undang Pengusaha diatur oleh Undang-Undang Perusahaan, perseroan terbatas dan lain-lain, maka khusus untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan ini harus benar-benar dibuat membela kaum buruh Indonesia. Itu poin utamanya, ya kan? Kemudian menyediakan perlindungan hukum bagi seluruh pekerja, termasuk sektor rentan, sektor informal dan platform digital. Kalau kemarin-kemarin, fakta yang kemarin, banyak sekali kaum buruh Indonesia tidak dilindungi secara hukum. Baru membantu serikat pekerja di perusahaan sudah di PHK. Baru bilang Omnibus Law di Twitter, ya kan, bermasalah, pro kapitalis, di penjara. Ini negara apa-apaan ini? Dikasih masukan yang positif malah rakyatnya di penjara. Banyak kaum buruh hari ini buntu serikat pekerja di penjara, dipancing membuat apalagi ini aksi demonstrasi, merusak properti perusahaan. Ya kan, kemudian mereka dikriminalisasi. Ini semua tidak boleh lagi terjadi ke depan. Karena kita semua sama-sama ingin membangun ekonomi Indonesia yang lebih berkeadilan dan lebih bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusaha silahkan kaya, tapi buruh jangan sampai dilarang untuk sejahtera. Buruh harus disejahterakan. Kalau buruh sejahtera, otomatis daya beli masyarakat bisa tumbuh besar. Jadi dana 200 triliun yang digulurkan oleh Menteri Keuangan, insya Allah bisa terserap oleh kaum buruh Indonesia. Hari ini nggak bisa. Kenapa? Habis bayar utang, utang koperasi, utang bank, utang pinjol, utang emok, segala macam. Jadi produktivitas turun itu nyata di lapangan karena problem utang yang dialami oleh buruh yang tidak bisa dibayar, Bu. Itu problem. Saya ini masih kerja di pabrik, Bu, begini-begini. Saya masih kerja di pabrik, ya kan? Masih banyak utang koperasi saya yang belum saya bayar. Tetapi saya datang ke sini ingin menyampaikan hal yang sebenarnya yang dialami oleh kaum buruh, ya kan? Nah itu, Bu, jadi 200 triliun itu tidak akan terserap. Siapa yang mau serap? Buruh. Mau pinjam koperasi kalau masih ibarat kata punya BI checking jelek kan nggak bisa juga dicairin, ya kan? Akhirnya 200 triliun itu hanya untuk pengusaha-pengusaha besar lagi. Terus kapan bela Indonesia, bela rakyatnya? Ini sistem ekonomi kita, ya kan? Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini pasti hubungannya nanti dengan perekonomian kita, undang-undang investasi dan sebagainya. Kemudian menjamin penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan. Tadi sepintas lalu, Bu, yang draft Ibu bilang itu adalah apalagi ini kajian akademisi ya. Sepintas lalu saya baca itu ternyata masih banyak mengadop mazhab-mazhab lama yang ada di Undang-Undang Omnibus Law yang kita benci itu, yang amat sangat kita benci itu loh. Ya kan? Masih di situ masih menghalalkan praktek pemagangan, outsourcing, sistem kerja kontrak yang berkepanjangan. Itu semua sistem kerja yang tidak memberikan kepastian kerja bagi seluruh Indonesia. Ya kan? Giliran orang asing di sini jadi direktur, jadi apa, tiba-tiba diangkat jadi kartap aja, digaji 160 juta. Kita, ya kan, digaji dengan upah murah. Ya kan, naik sedikit, pengusaha komplain. Kenapa pengusaha komplain? Karena banyak pungli. Karena punglinya banyak, siapa yang bikin? Pemerintah.
Akhirnya yang kena beban kita lagi. Demo buruh dituduh perusuh. Ya kan? Ini jadi jangan sampai iklim industri kita ini, investasi kita ke depan ini tak bolak-balik. Gitu loh. Ya kan? Nah, maka dari itu sistem yang kepastian kerja ini, ya kan? Satu, outsourcing itu yang saya maknai adalah hanya menyerahkan pekerjaan. Bukan pekerjaannya yang dibikin status outsourcing, tapi pekerjaan. Di mana-mana juga, ibarat kata yang namanya apalagi ini, outsourcing itu hanya alih-daya, menyerahkan pekerjaan utama kepada kontraktor. Tetapi pekerja yang ada di kontraktor itu statusnya adalah karyawan tetap. Karena kalau dia tidak berstatus tetap, satu, dia susah menikah kalau dia bujangan. Mertuanya pasti nanya, kamu sudah kartap belum? Kalau belum kartap gak usah lamar anak saya. Kedua, mau minjem motor aja, kredit motor aja gak bisa. Karena syarat pinjaman di bank itu harus status karyawan tetap, bukan karyawan kontrak, apalagi outsourcing. Terus minta daya beli masyarakat mau tingkatkan bagaimana? Karena status kerja itu memberikan orang mendapatkan kepastian upah dan penggastian hidup yang layak yang sudah dijamin undang-undang. Gitu loh. Ini tolong Bu, jadi ini harus menjadi, apalagi itu kajian-kajian yang ada akademis itu, saya juga mempertanyakan itu. Kenapa mengandung masa-masa lama yang sudah harusnya dibuang. Sistem kerja kontrak oke lah, tadi mungkin bisa lah kita pahami. Sistem kerja kontrak hanya 6 bulan. Gak usah lagi 2 kali 1. Semuanya harus diberikan kepastian Bu. Ya kan? Hidup ini butuh kepastian. Cinta aja butuh kepastian, apalagi pekerjaan Bu. Ya kan? Karena kalau dapat pekerjaan yang layak pasti cinta bertebaran di mana-mana. Kan begitu Bu. Enak orang juga. Kasihan kita ini nanti kita kayak Jepang. Kayak Jepang, generasi muda kita nggak mau menikah karena tidak mendapatkan kepastian kerja. Nanti kita kayak Jepang yang paling banyak usia 60 tahun ke atas 70%, anak mudanya sekitar 30%. Nanti sisanya diisi sama imigran. Seperti begitu. Jadi tolong berikan kepastian kepada rakyat Indonesia, berikan dia kepastian kerja. Jangan lagi statusnya outsourcing, kontrak, minimal dikasih masa percobaan 6 bulan, sudah itu angkat karyawan tetap. Kalau diterima oleh perusahaan, kalau tidak ya udah PHK saja. Sesimpel itu. Jadi balikin aja kayak dulu sebelum ada ini undang-undang sialan nomor 2, undang-undang Omnibus Law itu. Gitu loh. Ini yang harus benar-benar dipahami. Jadi anggota DPR ini harus benar-benar mengetahui betul jeritan kaum buruh Indonesia yang ada di lapangan. Jadi tidak sekedar omon-omon, tidak lihat hanya di level kertas, laporan-laporan yang disampaikan oleh bisa jadi juga perwakilan-perwakilan, tapi turunlah ke lapangan, dekati rakyatmu. Di sana semua udah menjerit. Ya kan? Makanya tidak heran kejadian kemarin itu bukti bahwa masyarakat kita udah stres, udah frustasi. Ya kan? Karena eksekutif, legislatif, yudikatif sama sekali bertindak tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Kemudian sebelum dilanjutkan sama sekjen saya, panjang ini mumpung ini, ya kan? Kawan-kawan harus di sini wakili betul suara anggota kita. Jangan cuma datang selfie-selfie, flexing dan hedonis di sini, ya kan? Gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mana kawan-kawan kita itu kita sampaikan terkait iyalah memang begitu, kalau tidak pandai mana mereka mau tunjuk saya sebagai presiden KBMI. Ya kan? Nah, kemudian persoalan upah minimum. Nah ini kita selalu tersandra oleh praktek-praktek yang kita seakan-akan terlalu banyak kompromi, padahal ini berpengaruh kepada daya beli masyarakat kita sendiri, ya kan? Terkait persoalan upah, saya sepakat dengan teman-teman tadi bahwa satu aja landasannya, itu kebutuhan hidup layak. Itu sudah diatur undang-undang yang lama. Kemudian tiba-tiba Presiden Jokowi membuat PP 78 tahun 2015 yang memulai membatasi kenaikan upah dengan PP 78-nya itu, yang kita demo waktu itu sampai kita tutup tol, ada yang ditangkap polisi, ada kawan-kawan di sini masih pernah digelandang ke Polda Metro Jaya gara-gara nolak itu, ya kan? Nah, itu artinya yang kita rasakan dampaknya hari ini bahwa daya beli masyarakat menurun. Ditambah lagi saya lihat itu MK juga termasuk sedikit keliru karena berdasarkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan alfa. Ini apa-apaan alfa-alfa lagi segala macam kayak motor aja.
Kayak merek motor aja tuh Alfa, nggak jelas itu apa bilangan Alfa itu. Maksud saya kan sudah jelas, kebutuhan hidup layak dihitung oleh BPS, selesai. Gitu loh. Jadi sehingga upah yang ada hari ini, ya kan saya kurang setuju juga sebagian pendapat teman-teman yang ingin menaikkan lagi upah tahun 2026 berdasarkan persentase. Kalau berdasarkan persentase, maka upah yang hari ini yang ada kawan-kawan di Jawa Barat di Banten yang sudah tinggi, pasti beda jauh dengan kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah sana. Maka tetap melestarikan yang namanya disparitas upah. Jadi sudah saatnya kita memberlakukan upah layak nasional. Pegawai negeri sipil aja bisa, kok kita swasta nggak bisa? Gitu loh. Iya kan? Saya kira itu konsep upah itu berdasarkan kebutuhan hidup layak itu yang harus kita gaungkan agar supaya buruh juga bisa sama dengan pegawai negeri sipil yang gajinya bisa sama dari Sabang sampai Merauke. Kan aneh juga, masa buruh garmen di Jawa Barat UMK-nya 4 juta hari ini atau 5 juta misalnya, masa lebih tinggi daripada kawan-kawan yang ada di tambang sana di Kalimantan Timur yang gajinya 3,5 juta. Kan tidak logis itu. Oh, satu kerjanya tambang batu bara gajinya 3,5, satu bikin apalagi ini celana jahit baju gajinya 5 juta. Ini tidak logis menurut saya. Jadi disparitas upah ini harus dihentikan, ya kan, agar bisa mendukung program Prabowo untuk menaikkan daya beli masyarakat. Dan selanjutnya saya sarankan kepada Sekjen, karena dia sudah colek-colek saya dari tadi, saya persilakan aja Sekjen saya untuk melanjutkan. Karena volumenya tetap sama ini Bu, garis keras ini Bu, jangan salah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Presiden KPMI. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 9 dan jajaran. Izin Ajat Sudrajat, Sekretaris Jenderal KPMI, hanya menyampaikan dan mempertajam tadi yang disampaikan Presiden, bahwa kita tergabung di Urun Rembuk Nasional pun sudah menyiapkan draft, baik itu secara software dan hardware. Kalaupun nanti berkenan menerima setelah acara ini kami serahkan kepada pimpinan Komisi 9. Tapi yang terpenting kami mengingatkan bahwa trauma buruh selama Omnibus Law ini diberlakukan di negara itu sangat luar biasa. Tercatat juga tidak sedikit yang sudah melakukan bunuh diri karena frustasi kan. Nah, ini memang harus jadi pembelajaran kita semua, karena kalau kita baca di konsiderannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, itu kesimpulannya semata-mata undang-undang itu diciptakan dan dilahirkan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya. Artinya kalau untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya itu akan ada yang dikorbankan, pihak yang akan dikorbankan. Tidak lain buruh, pekerja yang dikorbankan. Tentunya apa yang korbannya? Ya upah murah, pesangon murah, segala murah. Harga diri pun murah di Omnibus Law. Ya, jadi itu masalah besarnya. Jadi usulan kami di undang-undang nanti mohon konsideran ini harus sangat penting dan harus gentle, punya jati diri. Usulannya konsiderannya seperti ini. Bahwa negara wajib menjamin hak-hak pekerja buruh, pekerja garis miring buruh sejak persiapan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan dalam hubungan kerja maupun pasca hubungan kerja, termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu harapan kami dalam konsideran. Jadi jelaslah, menarik investasi juga kan tidak segampang dan semudah membalikkan telapak tangan. Hari ini pun berapa tahun Omnibus Law berlaku, investasi masih lambat dan tidak ada percepatan. Selanjutnya kami sangat berharap, karena reformasi upah ini sangat mendesak, Ibu Pimpinan, ke depan terkait sistem pengupahan ini tidak lagi memakai peraturan pemerintah, tapi bentuknya undang-undang Bu, supaya jelas, undang-undang pengupahan khusus. Kalau sekarang kan pemerintah keluarkan lagi peraturan, bahkan peraturan pemerintah tentang pengupahan di Indonesia itu hanya berlaku 1 tahun, 2025 saja. Nah untuk upah 2026 kita harus punya aturan baru. Ya mau gimana lagi, setahun kok berlakunya. Makanya pada kesempatan ini mohon nanti pimpinan Komisi 9 bisa mendorong pemerintah, karena bulan November Desember seluruh kabupaten kota di Indonesia harus sudah menetapkan upah minimum
kota termasuk UMP di seluruh Indonesia untuk diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2026. Tetapi kita belum punya regulasi terkait pengupahan ini. Karena sistem atau peraturan pengupahan itu yang kemarin itu hanya berlaku setahun 2025 saja. Ini mohon diperhatikan agar tidak terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Dewan Pengupahan Kota Kabupaten itu harus sudah bekerja di bulan Oktober. Harus sudah bekerja di bulan Oktober. Kalau dia tidak punya regulasi, mau pakai aturan mana, dasar yang mana, itu yang sangat mendesak, sangat penting. Bolehlah untuk tahun 2026 kita pakai peraturan pemerintah. Tapi ketika undang-undang diberlakukan, mohon reformasi pengupahan tidak lagi memakai peraturan pemerintah, tetapi bentuknya undang-undang tersendiri. Terima kasih. Selanjutnya, terkait masalah hubungan kerja, mutlak bahwa sistem kerja outsourcing itu harus dihapuskan. Kami tidak mau mendengar lagi di undang-undang ke depan ada lagi sistem kerja alih daya atau outsourcing. Mutlak itu harus dihapuskan. Selanjutnya untuk terkait tadi Pak Jumur juga sudah menyampaikan beberapa profesi. Jadi undang-undang nanti Bu tidak lantas hanya undang-undang normatif saja seperti undang-undang 13. Tapi saya harapkan seluruh penggiat ekonomi di negara kita itu dilibatkan dalam undang-undang, termasuk pekerja rumah tangga, pekerja digital platform, ojol dan segala macamnya. Terus juga perusahaan diwajibkanlah untuk melibatkan disabilitas minimal 1% dari total seluruh jumlah karyawan di perusahaan itu minimal ada pekerja disabilitas. Jangan sampai juga teman-teman yang kekurangan fisik dan namanya tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup dan kerja di seperti buruh pekerja yang normal lainnya. Yang selanjutnya ini kami minta juga nanti terkait kalau PHK jelaslah tidak ada istilah 0,5 lagi, kembali kepada undang-undang sebelumnya, undang 13 itu sangat bagus. Ya, jadi kalau sekarang kan sudah paket hemat itu di Omnibus Law, murah meriah dan kurang ajar. Ya, jadi kita harapkan PHK nilai pesangon itu kembalilah. Jadi jangan menganggap nilai buruh, harga buruh di Indonesia itu harus dihancurkan dan dimurahkan. Selanjutnya terkait sanksi hukum, ini mohon juga tidak lagi banci ya, di Undang-Undang Omnibus Law itu banci, kadang sanksi hukumnya juga hanya bersifat administratif. Jadi kalau saya usulkan yang sifatnya pelanggaran normatif terkait hak-hak fundamental seperti upah minimum, jaminan sosial, hak-hak cuti dan hak-hak perempuan itu kalau dilanggar oleh si pemberi kerja atau pengusaha, sudah nyatakan saja dengan sanksi pidana yang sangat berat agar tidak terjadi lagi pelecehan dan eksploitasi semena-mena terhadap buruh pekerja di Indonesia. Selanjutnya yang terpenting usulan yang tadi terlewatkan ini terkait perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa perburuhan yang efektif dan berkeadilan dengan menghidupkan kembali dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian perselisihan garis miring sengketa perburuhan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Jadi kemungkinan yang efektif dulu kita pernah mengenal P4D dan P4P. Itu cukup efektif daripada sekarang prosesnya katanya murah, cepat dan berkeadilan, tapi itu bullshit lah. Yang terjadi mahal, berlarut-larut, panjang. Saya aja di PKPU Bu, kasus garmen sekarang sudah hampir 6 tahun gak beres-beres Bu, gak laku-laku pabriknya Bu dilelang. Ini udah yang meninggal aja di 250, sekarang tinggal 198 karena sisanya udah mati Bu meninggal. Karena saking lamanya menunggu penyelesaian hak-hak mereka. Jadi tolong itu juga banyak dipertimbangkan. Bajak menjadi panggilan batin kita sebagai orang yang dipercaya diamanahkan oleh rakyat, mewakili rakyatnya untuk memberikan keputusan dan mudah-mudahan Komisi 9 sekarang dilibatkan benar-benar. Kata Bu Irma itu katanya memang Omnibus Law hanya panja ya Bu ya. Mudah-mudahan sekarang domain penuhnya di Komisi 9 jadi kita bisa terus berdiskusi melibatkan seluruh stakeholder khususnya buruh pekerja yang baik yang berkonfederasi tercatat di dinas ataupun tidak, termasuk federasi-federasi yang tidak punya konfederasinya kita libatkan semua karena ini undang-undang buat mereka, buat buruh pekerja Indonesia. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekjen saya Makasih. ini Bu, sedikit lagi satu lagi terkait masalah status untuk kawan-kawan apalagi ini pekerja digital.
Saya mau perkuat tadi argumentasi dari Bu Eli yang kebetulan juga hadir di ELC kemarin yang ke-113, bahwa pekerja online Indonesia, platform digital itu harus diakui sebagai pekerja dengan perlindungan hak atas pendapatan, jaminan sosial dan hak berserikat, juga perundingan kolektif. Jadi kita minta pekerja-pekerja digital, kawan-kawan ojol itu statusnya adalah karyawan tetap. Karena dengan status pekerja, maka dia berhak atas BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau hari ini statusnya mitra itu tidak dikenal dalam istilah BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan sosial, jaminan sosialnya nggak ada. Ojol juga manusia, bukan Superman, tidak sakit apa segala macam. Maka dari itu kita dorong dalam undang-undang ini status daripada kawan-kawan platform digital, khususnya ojek online, driver online adalah pekerja, bukan mitra. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KBMI ya.